Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Nurlaili Eviana dari Unit Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang aneka. Apa itu aneka? A. Akuntabilitas, N. Nasionalisme, E. Etika publik, K. Komitmen mutu, dan A. Anti korupsi. Baiklah, kita mulai dengan yang pertama, akuntabilitas. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kata yang sering kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain: 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. 2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dan politik praktis. 3. Memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua belah pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Selanjutnya, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Dan yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan dari akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan masyarakat. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu peran demokratis, peran konstitusional, dan peran belajar. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam. Yang pertama, akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pelaksanaan pemilu. Kedua, akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal
adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Contohnya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan akuntabilitas personal. 4 dimensi mekanisme akuntabilitas. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas program, dan akuntabilitas proses. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Akuntabilitas dalam konteks 1. Transparansi dan akses informasi. 2. Praktek kecurangan dan perilaku korup. 3. Penggunaan sumber daya milik negara. 4. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat di dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Apa saja yang diharapkan dari seorang PNS? Yang pertama, PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijaksanaan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Kedua, PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Selanjutnya, PNS membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan, dan prosedur institusi tersebut, dan lain-lain. Pokok bahasan kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menantang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Prinsip-prinsip nasionalisme ada 4. Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai keaslian, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Prinsip nasionalisme Pancasila yang pertama, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. 2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 3. Sikap rela berkorban. 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia. 5. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama manusia. 6. Menumbuhkan sikap saling mencintai. Dan 7. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya adalah bagi bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan lain-lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, menghormati hak asasi antara manusia, berlaku adil, sikap toleransi antar sesama manusia, tidak zalim, sopan dan santun, serta saling tolong-menolong. Sila ketiga, Persatuan Indonesia.
Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, dan lain-lain. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak memaksakan kehendak. Kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ketiga, etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima hasil musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, berusaha tolong-menolong orang lain sesuai kemampuan kita. Kedua, menghargai hasil karya orang lain. Ketiga, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Selanjutnya, mengemban sikap adil terhadap sesama dan membiasakan hidup hemat dan mementingkan kepentingan bersama. ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik terbagi menjadi dua. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Nilai yang pertama adalah ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, serta ASN harus memiliki karakter. Dan yang kedua adalah ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Contohnya, bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan masyarakat. Kedua, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Ketiga, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Dimensi kualitas pelayanan publik ada 10. Pertama, ketepatan waktu pelayanan. Kedua, akurasi pelayanan. Ketiga, kesopanan keramahan dalam memberikan pelayanan. Keempat, tanggung jawab. Kelima, kelengkapan. Keenam, kemudahan mendapatkan pelayanan. Ketujuh, variasi model pelayanan. 8, pelayanan pribadi. 9, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan. Dan ke-10, atribut pendukung pelayanan lainnya. Peran ASN dalam menciptakan kondisi damai. Yang pertama, figur teladan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, mengayomi kepentingan kelompok minoritas. Yang ketiga, bersikap netral dan adil. Dan yang keempat, membuat kebijakan diskriminatif. Pokok bahasan yang ketiga adalah etika publik. Apa sih perbedaan etika publik dan kode etik? Oke, mari kita jelaskan. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan atas baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik. Sedangkan kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Prinsip aparatur sipil negara berdasarkan pasal 3. Yang pertama, nilai dasar. Kedua, kode etik dan kode perilaku. Ketiga, komitmen, integritas, moral, tanggung jawab pada pelayanan publik. Keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. Kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Yang ketujuh, profesionalitas jabatan. Kode etik ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ada 12. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab.
efektif, dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, dan lain-lain. Nilai-nilai dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang ASN pada pasal 4. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Ketujuh, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Delapan, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Kesembilan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 10. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, dan lain-lain. Dimensi etika publik menjadi 3 bagian. Yang pertama, kualitas pelayanan publik yang menekankan pada aspek nilai dan norma setiap prinsip moral. Kedua, modalitas. Unsur-unsur modalitas terbagi menjadi 3. Yang pertama, akuntabilitas, yang kedua, transparansi, dan ketiga, netralitas. Dimensi etika publik yang ketiga adalah tindakan integritas publik, yaitu tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Sumber-sumber kode etik ASN terbagi menjadi 6. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pokok bahasan yang keempat yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan layanan aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan tujuan kepuasan masyarakat. Sebagai seorang ASN, harus memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat dengan mengutamakan mutu pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional, serta menjaga kualitas bukan kuantitas semata. Nilai-nilai dasar komitmen mutu terbagi menjadi 4. Yang pertama, efektivitas, yang kedua, efisiensi, yang ketiga, inovasi, dan yang terakhir, mutu. Baiklah, kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, efektivitas. Sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dicoba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efisiensi. Inovasi merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan di pasar, teknologi, dan bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Apapun yang menjadi kebutuhan dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, dan kesesuaian terhadap persyaratan dan kesesuaian terhadap spesifikasi juga termasuk dalam mutu. Nilai dasar orientasi mutu terdapat 5 bagian. Yang pertama, melayani dengan hati. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, komitmen pada kepuasan customer. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Pendekatan inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Pendekatan inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk pertama, produk, kedua, layanan, ketiga, metode kerja, dan keempat, sumber daya. Cara berinovasi dibagi menjadi 4. Penemuan. Penemuan adalah mengkreasikan produk, jasa, atau proses yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan. Pengembangan adalah mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Ketiga, duplikasi. Duplikasi atau bisa disebut menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
Tetapi bukan semata-mata meniru, melainkan menambahkan seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Dan yang terakhir adalah sintesis. Sintesis adalah perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Pokok bahasan yang kelima adalah anti korupsi. Korupsi berasal dari kata corruptio atau corruptus. Artinya, perbuatan yang tidak baik, buruk, dan dapat disuap dan tidak bermoral. Ciri-ciri korupsi yang pertama, kesesuaian terhadap spesifikasi dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kedua, merahasiakan motif atau keuntungan yang diraih. Ketiga, berhubungan dengan kekerasan atau kewenangan tertentu. Empat, berlindung di balik pembenaran hukum. Kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Dan yang terakhir adalah mengkhianati kepercayaan. Penyebab dari korupsi. Yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Ketiga, langkahnya lingkungan yang anti korupsi. Keempat, rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Kelima, kemiskinan atau keserakahan. Keenam, pemberian imbalan jasa. Dan yang terakhir adalah gagalnya pendidikan agama dan etika. Beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan korupsi. Yang pertama, UUD 45 Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1. Kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Keempat, Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 /MPR/1998. Keempat, UU Nomor 28 Tahun 1999. Kelima, UU Nomor 31 Tahun 1999. Keenam, UU Nomor 30 Tahun 2002. Ketujuh, PP Nomor 71 Tahun 2000. 8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 9. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama, kerugian negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, pemerasan. Keempat, penggelapan atau penyalahgunaan dalam jabatan. Kelima, gratifikasi. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Ketujuh, perbuatan curang. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.